Spotlight. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dengan tema yang spesial. Hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Hari ini aku mau bahas tentang salah satu tema yang lagi banyak banget diomongin sama anak muda saat ini, yaitu tentang influencer. Dan kali ini aku udah kedatangan salah satu tamu atau narasumber yang bekerja di salah satu bidang itu, yaitu influencer. Halo Kak Diki. Halo, sebelumnya boleh kenalan dulu. Nama aku Tere. Dan boleh kasih tahu dong username IG-nya dan followersnya berapa sih sekarang? Di Instagram ya, di Instagram di @digidor_. Followersnya sudah 500 ribu. Keren banget, udah banyak banget ya Kak. Kira-kira dengan followers segitu tuh udah terjun dari tahun berapa sih? Udah jalan 5 tahun ini. Dari 5 tahun dulu, dari 2019. Itu awal terjun influencer, awal Yang pertama tuh aku nggak nyata bullying itu. Jadi kayak susahnya bullying di sekolah, di sekolah lanjut tuh aku tetap ada kayak masukan bullying terus habis itu dari Islam terus ngerasain senangnya sih. Senangnya tuh mungkin di tahun 2023 Terus kok tercetus kepikiran mau jadi influencer itu gimana? Kontennya juga apa gitu? awalnya tuh kayak lebih bikin apa ya, cari nama dulu sih. Yang penting kan kalau mau kita terjun ke influencer yang penting kan kita cari nama dulu sih. Cari panggung dulu. Itu tuh dari awal dari bikin nama dulu di Semarang. Kebetulan gitu kayak di Semarang kan dulu kan kayak ada balap lari dari di dalam Nonton gitu ya? buat apa? Kayak balap lari, jadi kita balapan di jalan raya gitu. Oh ya umumnya kita balapan motor, tapi kita dijamin sama orang kali balapan lari. Terus sekarang ini masih fokus juga sih di Semarang akhir-akhir ini. Kampus masa juga itu aku udah sendiri dari tahun 2020. Terus habis itu masuk sebetulnya apa ya? Aku setelah masuk di salah satu artikel berita online juga sih. Dia tuh lagi sih naik. Sebenarnya tuh ngapain ya? Dia tuh berapa kali? Kemarin tuh. Habis itu banyak yang ya udah. Terus dari kakak yang influencer, hal yang paling menarik itu apa sih? Yang paling menarik itu mungkin kayak Terus sampai akhirnya nemuin influencer ini passionku nih. Kapan nggak sampai tercetus pikiran bahwa influencer aku kayak bikin konten passionku banget gitu. mungkin tahun 2022 itu ya awal pertama kali dapet endorse di awal pertama gitu di video. Kayaknya aku malah suka sama ini yang pertama itu tadi awal kan mau bilang sama dan lain. Cuman kita udah bikin benar nih, otomatis follower di sosial media kan juga naik. Kan nggak mungkin dong kita bisa naik biar kita nggak kita follow. Ya udah kita namanya udah jadi ya sekalian berenang. Dan gimana nih aku bisa bawa dengan follow segini? Jadi aku mencetus buat terima info, bikin konten yang mau jadi aku. Berarti memanfaatkan momen banget. Kalau boleh tahu endorse pertama itu apa? Yang pertama itu masker Masker wajah. dan itu tuh settingnya tuh umumnya kalau masker wajah kan kalau mau endorse masker itu kan harus bikin kayak luas gitu kan. Iya. Itu aku dikiriminnya tuh pertama kelas, jadi kayak pure kayak gitu. Pasnya gitu tuh dari teman. Pakai tangan gitu ya? Nah, itu ada kok videonya. Mungkin teman-teman di Semarang nggak tahu. Itu viral. Itu postnya di mana Pak? Instagram kalau udah aplikasikan sekarang cara ada aplikasi. Oh iya. Dari situ Boleh karena apa? biasanya itu pakai masker kita kan punya kan Karena pakai tangan gitu. Yang karena pakai tangan juga dibully. Sebelum lanjut ke
Masih bingung mau kuliah di mana dengan harga murah dan nyaman? USM aja, dengan prodi Ilkom kamu akan mendapatkan wawasan lebih luas tentang dunia kerja saat ini. Oke, balik lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih seru. Kak, dalam bekerja di berbagai brand ya, dan juga di suatu tempat, promosi di suatu tempat, kira-kira apa yang Kak anggap itu sebagai faktor intinya kayak menjalin hubungan yang baik dengan suatu brand, dengan suatu kayak promosi teman yang ya paling penting itu apa? Hubungan baik. Akan udah dipercaya salah satu brand canggih juga. Kalau kita tidak sesuai kontrak, misal nih kamu nggak boleh nih di brand kecantikan yang lain, kamu harus kontrak gitu. Udah kalanya kita juga bakal dikatakan sama brand itu karena sudah kerja sama brand itu. Jadi mungkin bisa bertahan lama. Dan aku sama brand kecantikan itu udah terjalin selama 4 tahun ini. Jadi kan ya sama kontraknya kamu nggak boleh di brand kecantikan ini kan kamu udah Terus tantangan besar yang dihadapi selama ini jadi influencer mungkin kalau yang dirasa cuma influencer juga sih lebih mungkin selama juga kan kadang-kadang lebih kayak omongannya netizen gitu kan kan juga pakai sosial media kan mungkin kalau komentarnya yang negatif kan mungkin agak gitu karena cara nanggepinnya dengan adanya komen jahat dari netizen. yang pertama kalau komentarnya masih biasa aja nggak akan kalau komentarnya berlebihan ya mungkin aku tanggapi ya berlebihannya dalam arti dia menjelekin aku dulu apa dia mengoreksi aku kan ada juga nih komentar negatif sama yang komentar yang mengkritik gitu kalau mengkritik ya aku mengoreksi diri aja salah aku itu gimana kalau yang negatif kayak timbul kayak gitu kayak gini dan aku nggak merasa kayak gitu ya udah komentar itu kamu kamu tinggi gitu ya ngadepin. Tapi pernah nggak ada kayak komen netizen terus di sama kakak? Konten apa itu? Nggak akustif sih, berarti kayak dia tuh bikin omongan gitu, omongan yang di luar tuh yang bukan kakak nggak ngakuin mungkin itu orang itu belum kenal aku tapi tiba-tiba bikin kayak omongan gitu tuh dia seharusnya tuh negatif bukan positif kamu jangan bergaya sama dia kok bisa gak mungkin dong kalau itu negatif teman-teman itu juga banyak yang ngomong satu kali orang itu nggak bisa sama ya mungkin tahun seminggu itu. nah kasih tahu kok kamu kalau gini ya salah satu benar kamu bisa nilai aku dari aku Sampai sekarang nggak? masih sih yang namanya ada terinfluencer tuh ada yang namanya Ada yang nggak suka kalau kita diakan terus balik lagi nih waktu sama pertama kali yang jadi influencer kira-kira tanggapan dari orang nah ketemu kan mulai dari kayak apa kamu pasti nggak jelas sih pendapatan kita nggak jelas kayak gitu. dulu influencer itu kita anggap kerja freelance karena aku juga dulu kayak ada kerja utama juga di modeling sales telepon terus influencer kalau ada sponsor yang mau terus ya udah kalau banyak orang lain ya mungkin kayak aku sih kayak modeling gitu kan namanya orang kan beda-beda sih Terus apa aja influencer kira-kira ada pengalaman yang unik atau bahkan nggak terlupakan gitu yang ya membuat terlupakan tuh mungkin aku kan juga sekarang
saya nggak mampu trennya ada konsekuensi. Kan sudah iya kan kita apalagi dapat saya buat kita ingin servis kamu bisa beri minuman ya udah mungkin tahu batasannya aja sih. Sekarang dari awal kakak terjun, kakak kerja sendiri atau di luar online? Dulu sampai sekarang masih dalam naungan agensi. Tapi kalau agensi itu tuh ada yang di Jakarta sama ada yang di sana. Jadi di sana pun juga ada tim, juga ada manajemen. Kalau itu kakak kerjanya sendiri atau ada kayak tim juga? Ada. Berapa orang? Dua. Dua sama kakak atau dua lain? Dua dari satu tiga. Kita lagi buat iklan Mariwan. Ya Allah, ada apa Dan? Di mana? Di rumah, kenapa? Lupa dicek lagi ya mengenai proposal campaign mata kuliah manajemen PR sama apa satunya poster. Oh, ya oke nanti aku cek. Tugas videografimu udah selesai belum? Belum sih. Ini aku masih duitan tinjau moyo sama Pak Ami. Masih kurang satu scene lagi. Gimana? Oh gitu. Ya udah nanti ketemuan aja ya. Oke, thank you. Ayo Pak Ami, kita lanjut. Oke, kamera rolling action. You're telling me secrets nobody else knows. 'Cause I wanna know where you might see yourself way down the road. I wanna know, 'cause I wanna go. Have you been hating, hesitating? This is something different. But baby, it isn't rocket science. Why complicate it? E-commerce masih barengan dengan Pandu Chan di pagi hari ini. Pandu pengen buat kamu sambut pagi ini dengan semangat Ilkom juara. Nah, pagi ini Pandu akan share ke kamu info yang up to date banget seputar ilmu komunikasi Universitas Semarang. Banyak yang tanya nih ke Pandu nih, kalau lulus dari Ilkom USM bakal jadi apa sih gitu kan? Masih bertanya-tanya. Tapi sebelum Pandu jawab, kamu perlu tahu bahwa di Ilkom USM ini ada dua konsentrasi. Yang pertama adalah media massa dan yang kedua adalah komunikasi strategis. Dan yang paling ditunggu nih sama Ilkomers mungkin ya di pagi hari ini, kalau lulusan Ilkom bisa jadi apa sih? Kamu bisa jadi public relation, social media specialist, jurnalis, broadcasting creative production, dan masih banyak yang lainnya. Nah, buat kamu yang lagi ngedengerin di pagi hari ini, kira-kira Ilkomers bakal pengen atau punya pemikiran apa nih? You and me go way back, yeah, this ain't no game. And when I had you, I thought I had it all. Never seen a girl look like you before. But then suddenly 24 tim mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Semarang terjun langsung ke masyarakat guna memberikan pelatihan di bidang komunikasi. now we're not the same. I wish we never aged. You're inside my head. You're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you. Kegiatan yang digagas merupakan salah satu output dari mata kuliah semester 6 Komunikasi Pembangunan. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you. 'Cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget why. Saya Aprila dari Ilkom TV melaporkan. Always regret. You make me miserable when I'm in love with you. You're inside my head. You're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you, but now I'm missing what I'm used to.
You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you. 'Cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you. You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you. 'Cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you. Hey guys, balik lagi. Sekarang kita udah ada di penghujung acara dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan terakhir yang paling penting. Oke kak, mungkin dari tugas 5 tahun ya menjalani influencer. Kira-kira harapannya di masa depan apa? Dari uang influencer itu aku bisa nabung, bisa buat usaha sendiri sih. Kan dari pertama memang kita kan udah punya, jadi kita bisa bikin satu brand sendiri kita gitu. Kami ingin memanfaatkan terus kira-kira kan juga udah banyak influencer di luar sana. Mungkin nih dari teman-teman yang lagi nonton atau yang kan mau jadi influencer, kira-kira mungkin juga bisa dikasih tips and triknya. Jadi diri sendiri sih. Jadi kalau kamu stop nih, mungkin dari awal kamu vlog, kamu suka traveling, ya udah mungkin kamu merasa traveling itu mungkin kamu anggap kayak diri sendiri. Lebih baik manfaatin kita kayak bikin. Iya, ya kita nunjukin aja. Semisal nih, aku lagi travel di Yogyakarta nih, ada satu tempat yang belum aku explore. Nah, jadi kalian diam aja, iseng-iseng aja, siapa tahu viral, nah itu bisa jadi. Tapi yang paling penting itu percaya diri. Iya. Terus pertanyaan terakhir. Kakak kan ada sekarang sebagai influencer. Kira-kira yang memotivasi kakak sampai jadi influencer. Atau gue mau kayak gitu. Iya boleh. Mungkin ya sindikasi ini dia tuh dulu tuh emang kocak banget gitu ya. Backgroundnya tuh dia juga dia fashionnya kocak, ya udah jadi diri sendiri aja. Memang basically kocak, ya udah aku percaya diriku, ya udah kocak aja, ngapain jadi jadi sebetulnya kan ada orang nih dia di sosial media tuh kayak introvert banget. Kalau dia tuh nggak padahal aslinya dia tuh gak burger, tapi aku di dia tuh beda sama aslinya. Oke, mungkin itu Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan cerita-cerita yang telah diberikan. Semoga dengan sangat menginspirasi teman-teman di rumah. Dan semoga perjalanan kakak semakin sukses. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Pantengin terus episode-episode kita selanjutnya. Siapa tahu kita akan kedatangan tamu yang lebih menarik lainnya. Sampai ketemu lagi.